Saya juga bingung, Pak. Di sini orang-orang nggak ada yang ngerti IT. Oh, emang lo ngerti IT? Ngerti dong. Kan saya ngasih Windows Defender. Ini nih jadi ya kalau kantor isinya boomer semua. Hola netizen yang tercinta. Berbagai pihak menilai Menkominfo Budi Aris Setiadi harus bertanggung jawab terkait gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2. PDNS yang berada di Surabaya tersebut dilaporkan diretas sejak 20 Juni lalu dan menyebabkan lumpuhnya ratusan instansi pemerintah. PDNS 2 yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan instansi milik pemerintah daerah. Kedua lembaga ini dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut. Budi Ari pun menuai sorotan dan bahkan didesak agar mundur dari jabatan Menkominfo. Budi Ari masih bisa bersyukur dan mengucap alhamdulillah setelah sistem PDN diretas. Dia bersyukur karena pelaku yang meretas sistem PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi. Sebab jika pelakunya adalah sebuah negara, permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat. Budi Ari menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan cyber terhadap PDNS 2. Upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024. Budi Ari menghindari wartawan Istana Kepresidenan setelah rapat dengan Presiden Jokowi terkait peretasan PDNS 2 pada Jumat 28 Juni 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, data center kita kena serangan ransomware. Oh iya? Kemungkinan data-data masyarakat bocor. Nggak apa-apa, selagi bukan data keluarga saya nggak apa-apa. Kita diminta tebusan $8 juta, Pak. $8 juta. Oh ya nggak apa-apa, nanti kan kita bisa tinggal naikin pajak, UKT, ambil aja dana-dana dari mana gitu, kayak Tarepa apa ya. Kan juga bisa masih ngutang kok, aman. Nggak apa-apa, Pak. Aman, kita naikin pajak, kasih tren cek kodam, isu artis selingkuh, skandal, beres, bakal diem semuanya. Oh ya, berapa tadi? $8 juta, Pak. $8 juta. Oh ya, nanti bilang di bagian keuangan kita butuhnya $15 juta ya. Wah, untuk apa, Pak? Biasalah untuk cucu, anak, sahabat ya. Baik, Pak, tapi gimana, Pak, dengan data kita? Jadi bilang aja kita salah tata kelola, kita udah berjuang semaksimal mungkin, dan cari aja deh siapa yang disalahin, bisa kan? Tapi, Pak, Iya. kalau nggak diselesaikan, data Bapak yang sering main judi online, pinjol ilegal, dan suap korupsi bisa tersebar, Pak. Wah, ini masalah serius. Tolong segera jadiin bencana nasional, oke? Bentar, cara ubah format Word ke PDF gimana? Pak, boleh minta tanggapannya tentang yang diretasnya Pusat Data Nasional itu, Pak? Oke, itu saya jawab ya. Saya sebagai salah satu petinggi dari Koinfo ya, saya kan sangat menguasai bidang ini kurang lebih lah ya. Ya, saya kira-kira ya lumayan ngerti lah. Yang sangat saya bingungkan, karena kita dari Koinfo itu sudah melakukan tindak pencegahan yang paling mutakhir. Kita sudah ngomong dengan tegas, dengan tegak, dengan melotot dan telunjuk ngacung ke atas. Kita sudah bilang ke hacker, hacker tolong jangan dihack, hacker tolong jangan dihack, hacker tolong jangan dihack, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Itu udah tindak pencegahan yang paling mutakhir di dunia ini. Tapi masih ke hack juga. Ini menurut saya salah dari perguruan tinggi ya, karena kurangnya fakultas tentang Siberian Husky, siber keamanan. Sama ini juga menurut saya bukan kesalahan dari Koinfo dan lembaga-lembaga pemerintah, tapi lebih kesalahan dari masyarakat ya, yang kurang bentar saya cari alasan yang bagus dulu, bentar. Kurang masyarakat yang kurang sensitif urusan data ya. Kita sistem perekrutannya tuh sudah luar biasa bagus. Anak muda Indonesia ini sangat bagus sekali. Tapi sistem perekrutan kita adalah sistem surprise namanya. Jadi anak muda menguasai ini, tapi mereka yang bagus-bagus malah tidak kita rekrut. Surprise. Yang saya rekrut adalah orang-orang yang ya umurnya udah agak lanjut, agak tidak mengerti apa-apa, tapi bisa dikondisikan untuk core
korban waktu Idul Adha. Iya, surprise. Bagaimana tanggapan Bapak tentang judul, Pak? Ya, judul. Dan juga penipuan-penipuan Iya, yang secara penipuan. online, Pak. Iya, Ada yang iya. dari aplikasi, ada yang dari SMS. Itu gimana tanggapannya? Iya. Jadi kita di Koinfo ini kita sangat mengurusi hal-hal itu. Jadi yang sekarang kita akan lakukan adalah kita akan memblokir aplikasi X. Hah? Bagus Kok malah itu yang diblokir, Pak? Nggak bagus. Oke, kita tidak jadi memblokir aplikasi X karena itu nggak urgent. Tadi saya ngetes doang, ternyata emang pada nggak setuju. Coba 30 hari lagi, tanya saya lagi urusan ini. Mungkin saya ada jawaban yang lebih. Aduh, pusing. Iya, ini kan peretasan ini motifnya non-state ya, atau ekonomi. Di sini saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur. Hah? Bersyukur kenapa, Pak? Bapak bersyukur kenapa? Saya sangat bersyukur yang diretas bukan history website. Bukan. Maksudnya ya ginilah, emang keadaan kelihatannya buruk. Tapi lihat sisi baiknya, ada yang bisa disyukurin, kayak lagu itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah awalnya gak mau nyanyi ya, disyukurin aja. Sama satu lagi, apa tuh? Ini pada goblok orang-orang, pusat data kita sampai bocor tuh nggak? Lah elah Pak, itu datanya bukan bocor tapi datanya saya bikin open source. Lagian kan emang negara kita ekstrovert Pak, terbuka. Orang rahasia negara aja bisa dilihat di bungkus gorengan. Emang respect gue sama lo, Keras. Respect gue. Karena gue pintar. Enggak, karena lu satu-satunya orang India yang nggak ngerti IT, tuh nggak? Minggir lo. Lo ada ide nggak? Saya juga bingung Pak, di sini orang-orang nggak ada yang ngerti IT. Oh, emang lo ngerti IT? Ngerti dong, ini saya ngasih Windows Defender. Ini nih jadi ya kalau kantor isinya boomer semua, referensinya masih stuck di zaman Orba, tau gak lo? Nggak, menurut gue ya, kita harus ada pembaharuan di kantor ini. Gue nggak mau isinya boomer semua, gue pengen isinya Gen Z yang ngerti teknologi. Oh, jangan Pak. Oke lah, mereka yang pegang, cyber kita secure. Tapi mental mereka insecure, Pak. Tapi mau gimana? Kita harus ngamanin pusat data kita biar nggak bocor lagi. Ada ide nggak? Kayaknya kita perlu memperkuat cyber security kita Pak. Aduh, lo ngomongin cyber security, lo job security aja belum tentu dapat di sini. Nggak, lo ada ide lain nggak yang lebih konkret, yang lebih jelas gitu? Gimana kalau kita bikin masyarakat harus kritis? Masyarakat harus kritis. Setuju, bener. Masyarakat harus kritis. Buat apa kita yang mikirin? Mendingan masyarakat yang mikirin masalah kita. Oke, yaudah kalau gitu bulan depan siapin hotel di Bali 10 hari yang paling mahal ya. Buat ngomongin ini Pak. Enggak, buat gue jalan sama ani-ani gue. Wah, uangku udah habis nih. Kita nipu siapa lagi ya? Coba kita lihat daftar dulu. Nah, nih kita coba telepon. Nomor yang Anda Gagal. Bentar, nomor yang kedua. Wah, nyambung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Benar dengan Bapak Andre Tuan? Iya benar, ada yang bisa dibantu Pak. Perkenalkan Pak, saya Dani dari Bank Mindara. Dan sekarang itu lagi ada proses pengkinian data nasabah. Oh iya, baik. Boleh Pak kalau begitu. Baik Pak, kalau gitu saya konfirmasi untuk datanya ya Pak. Yang pertama, ini benar nggak ya dengan Bapak Andre Tuan? Betul, ini Andre Tuan. Lalu nomor HP terakhir yang Bapak daftarkan itu nomornya berapa Pak? Nomor handphonenya di 0899 9052 976. Baik Pak, kalau begitu konfirmasi datanya sudah selesai. Terakhir kami kirimkan kode verifikasi ke nomor Bapak ya. Ya, 098 542. Loh, kok tiba-tiba keputus? Nah, kok ada tagihan kartu kredit sih? Ini kan aku nggak pernah transaksi. Telepon dulu deh. Asik, handphone baru. Pak, tanggapan Bapak soal kebocoran data, Pak? Kebocoran data, oke, kami memang melakukan kesalahan, tapi kedepannya kami perbaikin dengan baik. Kita akan pasang Smadaf 2070. Wah, kejauhan tuh Pak kayaknya, Pak. Emang Bapak tahu cara ganti password email? Email dan password, anak saya tahu. Yang penting tahu itu aja. Nah, tapi Bapak bilang, hacker jangan nge-hack dulu. Loh, kamu nih gimana sih? Sekarang gini nih, kita belajar dari Dora. Dora aja bilang, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Apa salahnya? Yang penting kan kayak gitu. Udah ya cukup ya. Pak. Udah. Udah, bapaknya udah mau pergi nih. Aduh.